Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, saya Denla menyambut Anda dan saya akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan dengan banyak sekali informasi kesehatan, terutama dengan bantuan teknologi laser. Dan bagi Anda mungkin saat ini mengalami dan belum terkendali nih tensinya, kolesterolnya, mengalami diabetes maupun gagal ginjal, dan Anda mau jadi narasumber dan mendapatkan solusi langsung, caranya gampang. Tinggal kirimkan email Anda, terutama riwayat kesehatan Anda. Semoga Anda terpilih, kita bisa ketemu sini, dapat solusi langsung. Tentunya bagi Anda yang saat ini susah tidur karena vertigo, migrain yang sangat mengganggu aktivitas Anda, pas banget. Karena narasumber kali ini sama juga mengalami hal itu, tapi nanti ya kita ngobrol dengan beliau. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan untuk hari ini. Ada Mas Boyke dan Mas Nurran. Apa kabar? Sehat, kabar baik, kabar sehat, dan pemirsa harus sehat dan jangan lupa bahagia. Di sini ada Ibu Analia. Halo Bu, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Wah, seger banget nampaknya. Kayaknya tidurnya pulas nih. Wah, sangat. Wah, sangat. Yaudah, simpan dulu ceritanya. Ada beberapa pernyataan butuh kita luruskan terlebih dahulu. Ya. Tinggal dijawab benar atau salah. Oke. Oke, pemirsa, ini dia. Migrain, salah satu pertanda stroke. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar, Ibu Ana? Mungkin saya melihat dari suami saya yang pernah kena stroke. Dia juga mengalami pusing yang tinggi, tapi saya nggak tahu itu migrain atau enggak, tapi saya bilang itu benar. Jawabannya adalah tepat. Yes. Benar. Ya, karena yang namanya stroke itu bermacam-macam gejalanya yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ya. Apalagi kalau yang namanya migrain itu kan seringkali dikaitkan dengan wah ini sih palingan juga pusing sebelah ini gara-gara tensinya tinggi dan sebagainya. Tapi ini juga merupakan gejala stroke. Apalagi kalau migrain itu disertai dengan kayak kilatan-kilatan cahaya. Namanya adalah migrain dengan adanya aura. Nah, semua itu sebabnya apa? Semua penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena stres, bisa karena heat atau panas yang tinggi, bisa juga karena tadi hipertensi, dan juga bisa merupakan salah satu daripada tanda-tanda stroke. Jadi jawabannya benar, tepat. Benar sekali, Bu Ana, bahwa migrain salah satu pertanda stroke itu adalah betul atau benar. Oke, lanjut ya. Migrain tidak bisa disembuhkan. Masih dengan migrain, benar atau salah? Salah. Kalau Ibu Ana sendiri, kalau lagi migrain rasanya bagaimana? Susah tidur yang pertama. Terus untuk aktivitas terganggu. Oke. Jadi jawabannya adalah benar ya, migrain ini memang sampai saat ini tidak bisa disembuhkan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya kasus migrain berulang. Inilah yang bisa kita lakukan. Nah, migrain ini pada dasarnya bukan cuma sakit kepala, tapi berbagai jenis gejala lainnya itu harus diikuti. Salah satunya adalah adanya aura. Jadi ketika terjadi yang namanya serangan migrain, maka dia rasanya nyeri di kepala itu seperti berdenyut. Dan inilah denyutan ini nanti akan memicu saraf trigeminal di otak kita. Saraf trigeminal inilah yang nanti akan menimbulkan aura. Nah, aura itu seperti apa? Jadi dia seperti kilatan-kilatan. Kalau pemirsa bisa lihat di sini, dia seperti ada bayangan buram, tapi hanya sebagian, enggak seluruhnya. Nah, ketika terjadi aura ini, biasanya dia akan memicu yang namanya rumah siput atau organ di dalam rongga telinga kita yang nantinya akan memicu telinga berdenging atau tinnitus. Nah, ketika telinga berdenging inilah biasanya yang dia juga akan memicu lambung kita untuk berkontraksi. Lambung berkontraksi ini nanti akan memicu untuk terjadinya mual dan muntah. Itulah kenapa pada orang yang terkena serangan migrain dengan aura biasanya gejalanya banyak. Mulai dari sakit kepala, telinga berdenging, mual dan muntah, bahkan tengkuknya terasa berat dan kaku. Jadi pernyataan bahwa migrain ini tidak bisa disembuhkan adalah jawabannya benar. Jadi pemirsa, migrain tidak bisa disembuhkan. Jawabannya adalah benar. Wah, oke. Sekalipun tidak dapat hadiah, tidak apa-apa ya. Karena Ibu Ana datang di sini sudah menjadi salah satu teladan. Perjuangan menjadi seorang istri, seorang pasien stroke tidak mudah.
Tapi kita lihat pemirsa bahwa perjuangan dan juga daya juang kita yang tinggi dan teknologi yang tepat yaitu teknologi laser bisa membuat kita tidur lelap dan juga kondisi kita makin sehat. Ini dia ceritanya. Analia, sudah setahun terakhir, ia kerap mengeluhkan sakit kepala yang sangat mengganggu. Sakit kepala ini akan semakin terasa, terutama ketika ia terkena sengatan matahari. Bahkan, rasa sakitnya bisa bertahan selama seharian. Menurut dokter yang memeriksanya, rasa sakit kepala tersebut juga bisa dipengaruhi oleh tekanan darahnya yang cenderung agak rendah. Akibatnya, seringkali tubuh Lia juga ikut terasa lemas, sehingga tenaganya menjadi cepat habis saat beraktivitas. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, Lia akhirnya mulai memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesehatan. Dan kini, kesehatan Lia sudah jauh membaik, tekanan darahnya sudah stabil di angka normal. Keluhan sakit kepalanya pun sudah jauh berkurang. Ibu Ana, kalau tadi dengar penjelasan dari Mas Nurman, kalau kita lihat tadi cuplikan juga, bagaimana sih kita bisa bedakan antara migrain dengan sakit kepala biasa? Kalau migrain itu untuk perdarasan nyeri aja bisa nggak sembuh. Oh, sakitnya tidak bisa sembuh. Membantu. Berarti kalau misalnya kita tidur, kita bangun, sakitnya masih ada? Iya, betul. Oh, begitu. Kalau sakit kepala kan mungkin kita tidur, iya, hilang. istirahat juga udah selesai ya. Oke, tapi kalau migrain cerita yang lain? Iya, jadi kita pandangan kabur tuh ya. Pandangan kabur, terus kalau misalnya aktivitas, jadi untuk membaca susah. Oke. Untuk, ya pokoknya gampang capek. Ngomong-ngomong, setelah menggunakan teknologi laser, ini katanya berbeda banget. Yang berbeda itu apanya? Yang berbeda banyak, signifikan ya. Jadi saya sih sebenarnya percaya tidak percaya, suami saya kan suruh pakai. Saya bilang dicoba aja. Begitu saya coba, durasi 15 menit lah pagi sama malam. Terus untuk kena sinar matahari itu pusingnya tuh udah mulai berkurang. Nggak terlalu, dulu kalau kayak seperti momok ya kena matahari, aduh seperti Putri, ternyata sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa, walaupun masih pusing tapi tidak seperti yang dulu. Ya. Betul kata Bu Ana tadi, bahwa dengan migrain dengan aura ini, dia gejalanya banyak sekali. Dan ini sangat berbeda dengan sakit kepala biasa. Biasanya kalau orang migrain dengan aura, ini ngelihat matahari, ini salah satu pemicunya, salah satunya. Jadi ngelihat matahari, ini langsung terpicu, sakit kepala, nyeri kepalanya seperti berdenyut dan tertekan. Nah, selain itu apalagi nih gejala-gejala lain daripada migrain tersebut? Tengkuk yang sakit, nyeri berdenyut, sampai ke tangan biasanya. Bahkan ada juga yang dia mual muntah berlebihan dan sampai telinganya berdenging. Nah, kenapa sih pada dasarnya dia ada mata buram tapi cuma sebelah? Karena pada dasarnya yang diserang itu cuma sebelah. Saraf trigeminal kita yang diserang oleh si migrain ini. Itulah kenapa pada orang migrain buramnya itu hanya sebagian saja. Nah, tapi jangan salah, migrain ini bukan cuma tentang sakit kepala saja. Ada hal-hal lain di belakangnya yang bisa mengikuti kalau tidak kita kondisikan atau tidak kita tangani dari sekarang juga. Migrain, mau dia stroke, mau dia serangan jantung, mau dia hipertensi, adalah aliran darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku, maka kita harus dibantu dalam hidup kita dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi laser. Kenapa harus teknologi laser? Ya karena yang mau kita bantu kan aliran darah dan pembuluh darah supaya nutrisi pada organ-organ vitalnya bagus. Ya, oleh karena itu bagi mereka-mereka nih yang memang sudah ada gejala diabetes, darahnya kental, hiperkolesterol, darahnya kental, hipertensi, tekanan darahnya tinggi, ya, atau yang sudah terkena stroke, pasang ring jantung, ataupun misalnya sudah mengalami gagal ginjal. Jangan sampai makin lama makin berat karena proses yang namanya pengentalan darah. Kalau kita tidak hentikan, itu makin parah penyakitnya. Yang migrain, yang tadinya hanya migrain sebagai migrain saja bisa jadi stroke. Yang tadinya hipertensi saja bisa komplikasi, bisa ke jantung, bisa ke stroke, bisa ke gagal ginjal. Jadi ya itu tadi, lakukan pola hidup sehat. Dan jangan lupa bantu dengan teknologi laser. Yuk kita gunakan teknologi laser dari awal. Jangan kita nunggu-nunggu dulu sampai kena stroke. Dari awal sebagai upaya pencegahan. Lalu kalau sudah terkena ya sebagai acara
cara pengobatan, misalnya hipertensi, diabetes, hiperkolesterol. Kalau sudah pun mengalami komplikasi, ya untuk mencegah agar komplikasi itu tidak lanjut. Jangan sampai stroke berulang, jangan sampai pasang ringnya tambah lagi, jangan sampai jadi kegagal ginjal. Yuk kita gunakan teknologi laser sebagai gaya hidup kita sehari-hari, karena penggunaannya juga mudah kok. Teknologi laser. Penggunaannya praktis kok dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun ekolaser manfaatnya banyak nih. Dia bantu kendalikan hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi sehingga tercegah komplikasi. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Anda masih menonton Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya yakin sampai saat ini Anda pasti sadar bahwa ternyata tidur itu, terutama yang pulas, mahal harganya. Karena pola hidup keseluruhan ini harus benar dulu. Anda harus rajin olahraga, Anda harus makannya benar. Nanti akan mempengaruhi tidur kita akan lebih berkualitas, bukan masalah kuantitasnya. Dan terutama ada banyak bantuan nih dari misalnya makanan-makanan atau minuman-minuman. Salah satunya adalah bukan hanya jahe, tapi teh jahe. Nah ini dia, tahukah Anda manfaat dari teh jahe? Nah, Mbak Ana, pernah nyobain teh jahe? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Oke, saya jelasin ya. Jadi ternyata teh jahe ada 2 komponen, teh dan jahe. Tehnya dulu, kenapa teh ini bagus untuk kesehatan kita? Terutama dia akan membantu supaya kita bisa meningkatkan imunitas kita. Karena di dalamnya teh ini, terutama teh hijau ya, teh hijau ini mengandung namanya polifenol. Dia juga mengandung namanya klorofil, makanya warnanya hijau. Tapi kalau misalnya teh seperti begini, saya anjurkan untuk tidak mengkonsumsi teh pahit, karena dia mengandung satu zat namanya tannins yang merupakan anti nutrisi. Jadi takutnya nanti jahenya diblok penyerapannya karena terlalu tinggi tanninsnya. Jadi bisa teh hijau atau teh misalnya coklat kayak begini, tapi jangan terlalu gelap. Sekarang kita ke jahenya. Jahenya sendiri ini mengandung namanya gingerol. Gingerol ini adalah zat anti radang yang sangat kuat. Bahkan di teh hijau juga dia mengandung namanya katekin, itu juga zat anti radang. Makanya kenapa kalau kita mulai tenggorokan gak enak, mulai panas dalam, kita mencari zat anti radang, kita minum teh jahe. Ternyata memang ada zat di dalamnya yang membantu kita untuk pemulihan lebih cepat dan juga radangnya menjadi semakin cepat terkendali. Kalau Anda pemirsa di rumah mau nih coba, saya sarankan untuk bikin aja sendiri. Terutama jahenya itu jangan cuma dipotong terus dicelupin dan disiram dengan teh. Jangan. Kalau bisa dia diparut, Anda peras, airnya itulah yang mengandung gizi yang lebih baik ketimbang hanya diiris-iris saja. Itu dia, tahukah Anda manfaat dari
teh jahe. Oke, jadi setelah melihat suami kan terkena stroke ya Mbak ya, tidak mudah tentunya. Melihat suami terkena stroke, apakah berdampak juga kepada pribadi terutama jadi takut melakukan segala sesuatu, jadi takut untuk hidup tidak sehat? Adakah itu Mbak? Ada. Mungkin pola makannya agak berubah ya semenjak suami sakit, jadi kita makan juga agak lebih dijaga. Itu aja sih. Berarti menggunakan teknologi laser ini pertama kan dari suami dulu ya? Iya betul. Lihat suami menggunakan teknologi laser, kalau bisa kita flashback sedikit, mungkin pemirsa tidak kenal dengan Pak Barli, suami dari beliau. Kondisinya sekarang bagaimana? Alhamdulillah sudah signifikan kemajuan sejak pakai teknologi laser ini. Kemajuannya seperti apa Bu? Dulu kalau misalnya jalan harus pakai tongkat, sekarang sudah jarang menggunakan tongkat. Jalan sudah, alhamdulillah sih sudah membaik, lebih membaik lagi. Dari pergerakan tubuhnya bagaimana? Sudah ada, udah banyak gerakan yang jalan, udah napak kayak dulu kan kalau jalan agak terlalu seperti ngambang ya, kalau orang stroke kan agak susah berjalan, sekarang sudah mulai menapak. Wah, itu kan prosesnya dari ibu melihat mengambang sampai bisa berjalan tanpa tongkat, itu seneng banget kah? Ya, bukan senang lagi lah. Senang ya? Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Itu benar-benar sampai ke hati ya Mbak ya? Oh iya betul. Dan sekarang suami sudah bisa nyetir? Wih, waduh, udah bisa bawa keren dong. Sudah bisa kemana-mana. Wah, udah bisa kencan lagi dong berdua. Sudah. Kita lihat, teknologi ini membantunya bagaimana? Dia mempunyai 3 warna sinar. Sinar yang merahnya khusus dia bekerja untuk darah, ya, yaitu darahnya yang sudah menggumpal mengakibatkan penyumbatan sehingga timbul stroke, ya. Lihat, dia akan ketika dinyalakan, maka sinar merahnya ini akan menghancurkan gumpalan itu yang disebut dengan mekanisme fibrinolisis, dan juga dia mencegah penggumpalan darah, ya, atau mencegah agregasi trombosit. Sinar birunya dia akan mengaktifkan kembali yang namanya nitric oxide, yang pada orang-orang semakin menua nitric oxide-nya itu sudah mulai berkurang sehingga pembuluh darahnya menjadi kaku. Ya, dan ini bisa dibantu seperti itu. Tapi yang istimewa ini ya adalah juga dia bisa mengubah si sinar merahnya itu, mengubah apa? Mengubah kolesterol, mengubah gula. Karena penyebab pengentalan darah itu kan kolesterol dan gula menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar gula turun, kadar kolesterol turun, dan tubuh kita menjadi lebih segar. Ya, tapi ada satu sinar yang selalu dibutuhkan oleh orang-orang yang stroke. Ya, kadang-kadang kalau stroke itu bukan hanya fisik, emosinya terganggu, tidurnya terganggu, yaitu sinar kuning karena dia mengaktifkan kembali melatonin. Selain itu dia juga memberikan kebahagiaan, mengaktifkan kembali hormon endorfin, hormon kebahagiaan, sehingga orang stroke lebih mudah bahagia. Yang tadinya mungkin ada yang beberapa yang merasa ingin bunuh diri, depresi dan sebagainya, menjadi lebih bahagia. Jadi secara keseluruhan, ketiga sinar itu membantu kualitas darah dan buntutnya itu membantu kualitas hidup kita menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, yuk segera pemirsa, kita gunakan teknologi laser sebagai pelengkap hidup kita. Sebagai pelengkap selain kita mengubah pola hidup, selain kita check up, selain kita mengkonsumsi obat dokter, maka pilar yang keempat, gunakan teknologi laser. Mbak Ana, seberapa praktiskah teknologi laser ini? Karena banyak bayangan orang, wah ini teknologi mungkin besar sekali bentuknya. Bagaimana Mbak? Menurut saya sih nggak mengganggu semuanya ya. Untuk aktivitas ibu rumah tangga, menggunakan sinar laser itu juga bisa kita gunain apa aja. Sambil nyapu, sambil masak, bisa kita gunain. Nah, biasa Bu Ana sendiri lagi ngapain nih kalau pakai teknologi laser? Ya, saya sih kalau misalnya beresin anak-anak untuk sekolah, ya sambil saya gunakan teknologi laser itu tidak mengganggu kok aktivitas. Berapa kali sehari? Saya pakai pagi dan malam hari sebelum tidur. Kalau malam hari dipakai, rasanya apa di malam hari? Enak tidur dan bangun juga jadi rasa enteng aja. Jadi 24 jam terbantukan ya? Iya, betul. Nah, nih kalau ada fiturnya dimasukin di hidung, ini namanya intranasal, dipakai coba. Saya pakai itu. Nah, rasanya apa Mbak? Tidurnya enak, terus seperti ya enak lah pokoknya. Saya sulit dijelasin ya. Tapi yang pasti kan kita lihat migrennya sudah pelan-pelan sudah mulai terkendali. Betul. Ya, betul. Ya. Nah, kurang lebih pemirsa seperti ini yang digunakan oleh Ibu Ana ya. Jadi ada teknologi laser yang dipakai di tangan ya Bu ya, mirip betul. ya. Nah, nanti akan ada ekstensi
frekuensinya di bagian hidung sama. Dua-duanya ini adalah ada laser di bagian tangan dan ada laser di bagian kepala atau di rongga hidung kita. Fungsinya juga sama. Tadi Mas Boyke sudah jelaskan bahwa teknologi laser ini bisa untuk merenggangkan atau mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Kemudian teknologi intranasal juga akan melancarkan aliran darah di area kepala kita. Itulah kenapa pada orang yang dia sudah kena stroke, yang sudah ada migrain, ini bisa dibantu dengan teknologi laser yang intranasal. Karena pada dasarnya ketika teknologi laser intranasal ini menyinari pembuluh darah di area kepala kita, maka aliran darahnya akan lancar kembali. Dan ini penting sekali untuk proses regenerasi sel di tubuh kita. Biasanya kalau orang sudah menjelang usia menopause, ini permasalahannya adalah di masa ototnya. Ini karena terkait sekali dengan hormonan. Hormon yang namanya estrogen, progesteron ketika dia menurun, maka kualitas dan kuantitas atau volume otot akan ikut berkurang. Nah, disinilah peran teknologi laser dan di teknologi NMES di dalamnya atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi ini nantinya akan kita tempelkan di area-area yang kita butuhkan untuk dilatih ya. Misalkan pada orang yang menopause biasanya jarang sekali melakukan latihan beban, sehingga otot-otot yang besar seperti otot lengan atau otot tangan atau otot kaki itu dia mengecil, maka kita tempelkan teknologi NMES ini di area-area tersebut. Fungsinya adalah untuk mengkontraksikan otot-otot di bagian tersebut, sehingga otot ini ketika dia berkontraksi maka volumenya akan terjaga. Sehingga kalau otot kita besar, maka penyimpanan energi juga besar. Kemudian untuk pembakaran energi. Jadi ketika otot kita terjaga volumenya, maka pembakaran energi yang didapat dari kolesterol dan gula di dalam darah kita itu akan menjadi lebih optimal, sehingga energi kita lebih tinggi lagi atau lebih maksimal lagi. Kalau orang-orang yang dia terjaga masa ototnya, maka proses penuaannya juga ikut terjaga, ikut melambat lagi. Nah, untuk pemirsa di rumah, ayo kita gunakan teknologi laser, jangan kita tunda lagi. Kita gunakan dari sekarang dan kita jaga seluruh keluarga kita agar terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya dengan kita manfaatkan teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari keluarga dan gaya hidup sehat kita. Tentunya, untuk meyakinkan Anda nih, banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia yang memakai teknologi laser. Hasilnya, manfaatnya, mulai sendiri. Ini dia kisah dari mereka. Tidur saya kurang nyaman ya, suka terbangun-terbangun gitu. Jadi saya kurang deep sleep gitu. Jadi sehingga menyebabkan tuh pagi-pagi tuh kalau saya bangun tuh badan saya jadi kelihatannya lemas, lesu, terus cepat capek. Padahal saya nggak berkegiatan yang terlalu berat, tapi badan saya cepat capek gitu. Saya benar-benar tidurnya nyaman, tidurnya deep sleep banget. Jadi menyebabkan saya kalau bangun tidur tuh fresh gitu. Dan saya nggak kebangun-kebangun. Begitu saya mau tidur ya udah langsung tidur. Begitu mati lampu tidur langsung sampai pagi. Bu, boleh ajak pemirsa yuk supaya mereka mau hidup sehat, supaya mereka mengubah pola hidupnya yang lama, dan juga mereka bisa pakai teknologi laser, sama membantu juga Ibu Ana, supaya mereka juga menjadi salah satu solusi untuk kehidupan mereka. Silakan Ibu. Ayo ibu-ibu yang di rumah sudah memasuki masa menopause seperti saya, ayo kita gunakan teknologi laser, itu membantu untuk kesehatan tubuh kita, tidak mengganggu aktivitas, dan sudah terbukti. Silakan Anda membuktikannya sendiri sekarang. Terima kasih banyak Bu Ana, semoga cerita ini menjadi inspirasi pemirsa di rumah dan ayo segera take action menggunakan teknologi laser. Pemirsa, teknologi yang digunakan Ibu Ana adalah dokter laser ataupun eco laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Eco laser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan disarankan ya bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Harapannya penggunaan rutin dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada nih kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia akan melancarkan aliran darah di area kepala. Dia mencegah stroke,
bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Mari saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Mari hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan dokter laser dan ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun ekolaser dari Gogo Mall. Terima kasih Bu Ana, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu mari kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV